Kami dari tim Studiwars atau tim 6 Ekonomi Syariah kelas M yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Diana Holila, sebagai tim produksi sekaligus karyawan dan rekan Saya Muhammad Firdi Saifullah. Hai semua, perkenalkan nama saya Dita Eva Tiwi dengan dan nama saya Nidan Faradini Mania. Tangguh adalah nama brand bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Tangguh sendiri adalah nama brand yang dibentuk oleh tim 6 Ekonomi Syariah kelas M. Nama produk yang diluncurkan oleh brand ini ialah Mango Sticky Rich. Mango Sticky Rich adalah nama produk berupa olahan makanan yang berasal dari beras ketan putih, ditambah potongan irisan mangga matang yang manis dan kemudian disiram sedikit dengan santan yang kental. Tak lupa kami taburi sedikit dengan wijen yang telah disangrai untuk menambah estetika produk. Kemudian, untuk menjaga kualitas, kami memilih mangga dan ketan yang super agar rasa yang dihasilkan lebih mengguar dan maknyus. Mango Sticky Rich ini banyak digemari oleh semua kalangan. Kelebihan produk kami itu ialah cekidot. Yang pertama, harga ekonomis. Yang kedua, cara pengolahan simpel dan tidak ribet. Yang keempat, bahan yang digunakan disukai oleh semua kalangan dan memiliki kandungan gizi. Yang keempat, cita rasa memiliki ciri khas yaitu rasa lenggit campur gurih. Yang kelima, tampilan langsung maupun dalam bentuk kemasan yang menarik dengan perpaduan warna kuning berasal dari mangga dan putih berasal dari ketan serta santan kental. Kemudian yang keenam, produk yang diolah dengan 100% hanmade tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga kualitas rasa terjamin dengan endol. Kualitas yang ditonjolkan bila dilihat dari 8 dimensi yang ada. Selain kelebihan produk kami juga memiliki kualitas yang ditonjolkan loh. Mau tahu kan? Yang pertama, kinerja. Dalam melayani konsumen, kami menerapkan 3S. Salam, sapa, senyum. Yang kedua, estetika. Tampilan produk kami dapat menarik minat para konsumen dengan perpaduan warna kuning dari mangga dan juga warna putih dari ketan dan santan. Yang ketiga, fitur. Produk kami akan disajikan dengan berbagai topping seperti ditaburi wijen, keju, Oreo, dan juga diberi daun pandan. Yang keempat, keandalan. Dalam produk kami yaitu Mango Sticky Rice, kami akan menjaga kualitas rasa dan bahan yang digunakan. Yang kelima, sudah tidak ada seperti mangga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rincian anggaran biaya bisnis Mango Sticky Rice. Rincian anggaran biaya bisnis itu terdiri dari 2, variabel cost dan fixed cost, meliputi mangga, kelapa, beras ketan, daun pandan, garam, gula pasir, tepung maizena, susu, wijen, box, sendok plastik, label stiker, dan gas LPG 12 kg dengan total variabel cost 5.335.750. Yang kedua yaitu fixed cost yang meliputi sewa outlet, kompor, panci, meja, kursi, pisau, piring dan sendok, mesin parut kelapa, nampan dan serbet, listrik dan air, kemudian gaji karyawan dengan total fixed cost 4.335.000. Total rincian anggaran biaya bisnis dari variabel cost dan fixed cost yaitu sebesar 9.670.750. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian biaya pokok produksi. Jadi untuk rincian variabel cost-nya kita mulai dari mangga. Mangga ada 30 kg, jumlahnya 1.050.000. 1.050.000 ini dibagi dengan 525 porsi. Yang dengan kelapa ada 20 buah, jumlahnya ada 160.000. Untuk biaya satuan porsinya Rp305. Untuk beras ketan yaitu ada 30 kg, untuk jumlahnya ada 960.000. Untuk daun pandan itu ada 10 ikat dengan jumlahnya ada 40.000. 40.000 dibagi dengan 525 itu ada Rp76. Garam 10 bungkus, gula pasir 10 kg, tepung maizena 10 kg, susu 10 kaleng, wijen
8 kilo, box 21 bungkus dengan isi 25, sendok plastik 21 bungkus dengan isi 25, label stiker 525 pieces, gas LPG 12 kilo ada 3. Kemudian total variabel cost keseluruhan yaitu ada 505.335.750 rupiah. Total keseluruhan ini dibagi dengan 525 porsi, hasilnya yaitu 10.163. Jadi untuk Vikos kami merinci yang pertama sewa outlet. Sewa outlet itu jumlahnya 1.500.000, umur ekonomis 12, satuan hitungnya 125.000, itu didapatkan dari 1.500.000 dibagi 12. Untuk biaya satuannya itu 125.000 dibagi 525 porsi yang telah kami tentukan tadi, jumlahnya Rp238. Untuk kompor jumlahnya 375, umur ekonomis 12, satuan hitungnya yaitu ada 31.250. Untuk biaya satuan per porsi itu ada Rp60. Untuk panci itu jumlahnya ada 300.000, untuk umur ekonomis 12, sehingga dibagi 12 itu ada 25.000. Jadi biaya satuannya itu ada Rp48. Kemudian meja itu ada 600.000, umur ekonomisnya 12, 600.000 dibagi 12 itu ada 50.000. Untuk biaya satuan per porsinya itu ada Rp95, sehingga total dari Vikos yaitu sebesar Rp4.335.000. Untuk total Vikos per unitnya yaitu ada 2.172. Selanjutnya untuk penghitungan HPP, yang pertama yaitu bahan pokok dan bahan baku dan penolong yaitu Rp10.163, tenaga kerja Rp1.333, overhead langsung dan tidak langsung yaitu Rp339, sehingga HPP totalnya ada Rp12.336. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu rincian biaya kualitas. Sebelum kita masuk ke rinciannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih biaya kualitas itu. Nah, jadi biaya kualitas adalah biaya yang timbul akibat adanya kemungkinan atau telah adanya produk yang kualitasnya buruk. Kemudian masuk ke rincian biaya kualitas. Nah, jadi biaya produksi satu kali ketan mangga itu sebesar Rp12.336. Karena kita menggunakan 30 kali produksi, jadi totalnya sebesar Rp370.080. Kemudian biaya pencegahan ada pemilihan bahan baku sebesar Rp150.000 dan pelatihan karyawan sebesar Rp175.000 dengan total Rp325.000. Nah, Rp325.000 ini dibagi dengan biaya produksi 30 kali yaitu sebesar Rp370.080 dan dikalikan dengan persentase yang telah ditentukan yaitu 25%. Hasilnya 28,5%. Kenapa kita menggunakan persentase 25%? Karena kita menggunakan produk atau bahan baku yang cepat membusuk, yaitu buah mangga. Kemudian ada biaya penilaian, yaitu pemeriksaan bahan baku sebesar Rp100.000 dan penerimaan produk sebesar Rp65.000 dengan total Rp165.000. Nah, untuk penghitungannya sama, yaitu total biaya penilaian dibagi dengan biaya produksi 30 kali dan dikalikan dengan persentase 25%. Hasilnya 11,1%. Kemudian biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal perhitungannya juga sama, yaitu total biaya kegagalan internal dan total biaya kegagalan eksternal sebesar Rp200.000. Hasilnya atau persentasenya yaitu 13,5%. Nah, jadi total biaya kualitas itu sebesar Rp890.000 dengan persentase 66,6%. Nah, jadi tim StudyWorks dalam menentukan biaya harga jual per produknya menggunakan metode markup. Apa sih markup? Jadi markup adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari sebuah produk. Jadi dari harga pokok produksi sebesar Rp12.336, kami menentukan laba sebesar Rp7.664 dengan penghitungan harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dengan markup sama dengan Rp12.336 ditambah Rp7.664 sama dengan Rp20.000. Jadi harga jual per produk kami adalah sebesar Rp20.000. Untuk
menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok kami menggunakan CVP Analysis. Dengan rumus penjualan dikurangi variable cost dikurangi fixed cost sama dengan 0. Penjualan kita menetapkan 20.000 per unit, dikurangi 10.163 unit, dikurangi 4.335.000 rupiah sama dengan 0. Jadi 20.000 unit dikurangi 10.163 unit, hasilnya 9.837 unit dikurangi 4.335.000 rupiah sama dengan 0. Nantinya 4.335.000 rupiah dibagi dengan 9.837 unit, hasilnya adalah 440,683135 dengan pembulatan 441. Jadi BIP-nya 20.000 dikali 441 unit sama dengan 8.820.000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kami akan mengalami BIP apabila memproduksi sebanyak 441 porsi dengan harga jual Rp20.000. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi sebelum mengerjakan pengambilan keputusan taktis, kita harus mengerjakan dulu pesanan 500 produk dengan diskon 15%. Yang pertama, harga jual sebelum diskon itu ada 20.000 dengan dikalikan unit 500, jadi totalnya 10 juta. Kemudian harga pokok produksi 12.336 dikali 500, totalnya 6.168.000. Untuk diskonnya 10 juta dikali 15% sehingga diskon 1.500.000. Kemudian untuk harga jual setelah diskon itu ada 10 juta dikurangin 1.500.000, total 8.500.000. Kemudian pendapatan sebelum diskon itu penghitungannya 10 juta dikurangin 6.168 sehingga didapatkan 3.832.000. Untuk penghitungan pendapatan setelah diskon 15% yaitu 8.500.000 dikurangin 3.832.000 sehingga didapatkan 2.332.000. Untuk mengetahui kebenarannya, jadi kita memastikan pendapatan sebelum diskon itu dikurangin pendapatan setelah diskon dengan total diskonnya 1.500.000. Untuk pengambilan keputusan taktis yaitu langkah pertama, kita masalahnya itu pesanan 500 produk mango sticker rice dengan diskon 15%. Kemudian yang langkah kedua, mengidentifikasi beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, menerima pesanan 500 produk dengan diskon 15%. Alternatif yang kedua, menolak pesanan 500 produk dengan diskon 15%. Langkah yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Alternatif yang pertama, pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sebesar 8.500.000, total HPP produk 6.168.000 sehingga total labanya 2.332.000. Untuk alternatif yang kedua yaitu pendapatan sebelum diskon itu tidak ada karena apabila menolak maka tidak mendapatkan pendapatan. Kemudian langkah yang keempat, hitung total biaya dan manfaat relevan untuk setiap alternatif yang layak. Untuk alternatif yang pertama tadi totalnya ada 2.332.000. Untuk alternatif yang kedua kita tidak ada sehingga perbedaan biaya didapatkan 2.332.000. Untuk langkah yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, memikat pelanggan dan pebisnis lain untuk berkolaborasi. Yang kedua, omset penjualan meningkat sebesar 2.332.000. Yang ketiga, memastikan pelanggan berkunjung kembali karena dengan adanya memberi diskon pasti pelanggan akan mempercayai untuk membeli kembali pesanan yang ada di perusahaan kami. Kemudian yang keempat, kualitas produk terjamin. Untuk yang langkah keenam, kita menerima pesanan 500 produk dengan diskon 15% untuk keberlanjutan usaha dan memperoleh laba sebesar 2.332.000. Dengan adanya menerima pesanan ini diharapkan perusahaan kami itu omsetnya meningkat karena dengan adanya ini kita dapat mempromosikan produk kami dari mulut ke mulut.